Ya, sebelum kita jawab akankah berujung deklarasi ini PDIP dan Gerindra, saya mau ke Mas Muni lagi nih. Mas Muni yang relawan projonya juga lumayan besar nih, suaranya tidak bisa jangan sampai tidak diperhitungkan juga. Nah, Mas Muni, beberapa kali kan Pak Jokowi hadir dalam musranya projo. Ada pesan-pesan nggak tertentu dari Pak Jokowi, mungkin menyebut nama, siapa yang akan di-endorse sebagai capres ataupun cawapres? Ya, jadi pesan inti dari Pak Jokowi adalah pembangunan harus berkelanjutan. Kalau ibarat anak sekolah, Pak Presiden selalu mencontohkan habis SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, begitu loh. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini harus terus dilanjutkan. Tentu yang kekurangan-kekurangannya kita perbaiki, tetapi apa yang sudah dicapai harus terus ditingkatkan. Yang kedua, Pak Jokowi selalu menekankan kepada kami semua bahwa saya ingin pemimpin yang dicintai rakyat. Jadi beliau menyampaikan tentang kriteria kepemimpinan pelanjut beliau, yaitu pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan tentu saja dicintai oleh rakyat berarti harus mencintai rakyat. Nah, ketiga yang paling penting, dan ini menurut hemat kami dari pandangan dan rekaman kami dari Musyawarah Rakyat Indonesia yang kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia ini adalah bagaimana negara ini, bangsa ini memandang tantangan ke depan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Kami menilai bahwa tantangan ke depan adalah dua hal pokok. Yang pertama adalah bagaimana kondisi geopolitik kita sebagai bangsa di tengah ketidakpastian global, dan yang kedua adalah tantangan ekonomi. Jadi menurut hemat kami, kalau kita berbicara soal bangsa, maka figur-figur yang mengerti dua hal ini harus dikedepankan, karena ini sesuai dengan tantangan zaman. Begitu loh. Baik. Soal orangnya ya kita sudah meramu, merekam, menyerap dari apa yang dikehendaki rakyat. Tetapi bahwa keperluan nasional kita adalah pemimpin yang betul-betul paham tentang geopolitik internasional. Kalau Musyawarah Rakyat mengusulkan siapa nggak, Mas Muni? Dari yang kami merekam ada 3 nama yang mencuat. Selain Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga. Begitu loh. Yang kami dari sekian nama. Apakah akan berujung deklarasi ini? Menarik lagi, ada 3 nama nih yang diusulkan oleh Musra, yang kita tahu Pak Jokowi juga berperan sangat banyak. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Projo tadi, bahwa untuk Habibur Rahman dan teman-teman di Gerindra itu tetaplah bekerja ya seakan-akan mereka akan mengusung capres. Karena tanpa sadar yang terjadi pada saat ini adalah aura mereka juga berbagi dengan aura partai lain seperti yang disebutkan tadi, aura Erlangga. Karena apa? Kan sama-sama aja. Menang pun apapun yang terjadi ikut dalam koalisi pemerintahan, itu kan Golkar. Ya kan? Jadi ini aura ini terbagi. Secara histori Golkar selalu ikut. Ini sekarang mulai ada terbagi aura ini. Gerindra pun khusus di 2024 ini akan ikut bersama-sama dengan pemerintahan. Tapi kalau kita dengar tadi kan sudah jelas yang mampu melanjutkan cita-citanya. Itu tadi sudah. Nah, malah saya berpikir gini, Bu Megawati sekarang dengan segala pengalamannya sudah menyatakan akan tetap ikut kerangka waktu yang sudah ada. Berkali-kali dinyatakan oleh Pak Sekjen, sudah punya pengalaman. Menang, kalah, kemudian menentukan secara tepat. Bahkan kemarin 1 jam 58 menit sudah menyampaikan secara, kalau dikuliti satu-satu kita udah jelas siapa yang akan nih. Nah, tapi siapa? Iya, itu sudah ada kan, seperti tadi. Tetap harus nomor 1 dari kader sendiri. Justru malah saya berpikir ini ya, jangan-jangan berpikir Bu Mega itu sudah jauh ke depan trajektori tadi, yaitu bahwa cawapresnya itu jangan cawapres yang bisa mengganggu di 2029. Artinya cari cawapres yang nggak punya artinya sudah sampai ke situ pemikirannya. Nah, jangan-jangan dalam hal ini bisa masuk gitu. Apakah begitu, karena Mas? Kan ada pilihan-pilihan lain, Bu Puan misalnya perlu maju di 2029 loh.